Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dengan kesehatan, dengan pikiran yang sehat, dengan jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu pada hari ini, kiranya Engkau menyertai kami dan memberikan kami hikmat. Tolong Tuhan, berikanlah kiranya pada hari ini kebenaran-Mu itu kepada kami, agar kebenaran itu mengubahkan kami, mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dan lebih rindu akan hadirat dan kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada sebuah kisah unik yang ingin saya ceritakan. Ada seorang bernama Frederick Fleet. Dia merupakan seorang yang bertugas menjadi seorang pemantau kapal. Tetapi karena ia gagal melakukan tugasnya dengan baik, akibatnya sangatlah fatal. Ratusan orang meninggal karena kesalahan satu orang ini. Dan kapal yang saat itu tempat di mana Frederick Fleet bertugas bernama Titanic. Saat itu ia gagal untuk melakukan tugasnya karena ia tidak sempat mengambil teropongnya. Sebagai seorang pengintai, dia harus menggunakan teropong untuk melihat dari kejauhan. Tetapi karena waktu itu ternyata teropongnya terkunci dalam suatu loker yang kuncinya itu ternyata ia lupa minta dari orang yang digantikannya saat itu. Alhasil banyak orang yang meninggal dan banyak korban berjatuhan. Fleet sendiri dari kesaksiannya berkata bahwa seandainya ia lebih teliti dalam pekerjaannya, bisa saja kapal Titanic itu selamat, tidak tenggelam. Kapal Titanic seharusnya bisa membanting setir kapal sebelum bentrokan dengan gunung es, menghindari tragedi itu. Namun sayang sekali, sebegitu besar rasa bersalahnya. Dicatat bahwa karena meskipun selamat dari kecelakaan kapal paling besar di dunia, Frederick Fleet mengalami depresi karena tidak tahan atas guilty feeling yang ia miliki terhadap orang-orang yang meninggal karenanya. Dan akhirnya ia meninggal karena bunuh diri juga. Sungguh tragis. Saudara-saudara, seperti bagaimana barusan kita membahas bahwa pertanggungjawaban setiap awak kapal itu adalah penting demi keselamatan seluruh penumpangnya. Maka sekarang melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memahami lebih dalam lagi tanggung jawab kita secara pribadi sebagai kru-kru kapal, sebagai kru kapal Allah. Setelah kita menerima anugerah keselamatannya. Minggu-minggu sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana di pasal 1-6 menceritakan tentang bagaimana pekerjaan Allah yang ajaib itu menyertai Israel dalam proses penyeberangan menuju Kanaan, kemenangan atas Yeriko. Lalu sekarang kita diperhadapkan kepada pasal ke-7. Pasal ke-7 ini adalah mulai dari munculnya konflik dan problem baru, permasalahan baru. Pada pasal 7 diawali dengan keterangan bahwa Israel sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Israel berubah setia. Dalam hal ini Akan yang berubah setia. Seorang bernama Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, atau kali ini kita akan sebut Akan, diceritakan merupakan alasan dibalik Israel yang dianggap berubah setia ini.
akan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, yaitu barang-barang yang dikuduskan untuk Tuhan dan menjadi hak Allah sebetulnya. Barang-barang tersebut diambilnya, sehingga karenanya bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dalam hal ini Akan meskipun tahu bahwa barang-barang tersebut tidak boleh disentuhnya, ia termakan oleh ketamakan dan tergoda untuk mengambil kesenangan yang sementara itu. Dari itu semua, kita dapat memandang Akan sebagai orang yang tidak percaya atau tidak beriman atas kebaikan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan umatnya. Ia lebih percaya kepada apa yang ia anggap dapat menyenangkan dirinya daripada janji Tuhan. Akan berasal dari suku Yehuda, saudara. Ironis sekali. Yang nantinya Yehuda ini akan memunculkan garis keturunan kerajaan dalam pemerintahan Israel. Akan bin Karmi. Dia, jikalau seandainya dia tidak mengambil barang-barang itu, mungkin saja dia bisa masuk ke dalam list daftar garis keturunan Kristus. Karena seperti yang kita ketahui, Kristus datang dari garis keturunan Yehuda. Namun dibandingkan Rahab, yang meskipun orang asing, bukan orang Israel asli, mau memberikan hormat kepada Allah, sekarang kita diperhadapkan kepada seorang bernama Akan, yang sejak lahir adalah keturunan Abraham, dianggap keturunan Abraham, sekarang sedang mendukakan hati Allah. Ini adalah bukti bahwa yang disebut Allah sebagai keturunan Abraham bukanlah keturunan biologis semata, saudara, tetapi keturunan rohani, keturunan spiritual, yang hatinya sama seperti Abraham, diserahkan untuk Allah. Seperti halnya setiap pendosa juga disebut keturunan ular, bukan karena mereka lahir dari ular, tetapi karena mereka mewarisi sifat-sifat ular yang jahat. Ini adalah hal-hal yang kita sering jumpai juga di berbagai cerita di Alkitab. Orang-orang yang meskipun mengaku pengikut Allah, mengaku dirinya takut akan Tuhan, umat Allah, tetapi hanya melayani hasrat dan nafsunya sendiri. Niat baik Allah kali ini yang dia ingin memberikan tanah perjanjian dan berkat-berkat yang melimpah kepada Israel, sekarang langsung dibalas oleh pengkhianatan. Kelakuan Akan sekilas dapat disamakan dengan penyembahan berhala, saudara. Menurut Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Akan berusaha mencari hal-hal di luar Tuhan yang menurutnya lebih dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Dengan kata lain, Akan merupakan orang pertama yang terjatuh dalam penyembahan berhala setelah kemenangan Israel yang pertama. Ini adalah tragedi pertama terhadap munculnya penyembahan berhala dalam tingkat yang kecil. Setelah bangsa Israel akhirnya sampai ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, kita diceritakan bahwa Yosua kembali menyuruh orang ke sana mengintai Ai, seperti waktu Yosua menyuruh orang-orang mengintai Yeriko. Kemudian kembalilah mereka yang mengintai, terus berkata kepada Yosua, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang sana sedikit saja. Setelah mereka langsung berperang, ternyata akhirnya mereka terpaksa melarikan diri di depan orang Ai. Ekspektasi mereka tidak sesuai dengan realitas, saudara. Pertempuran itu menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka.
Orang-orang Israel itu dikejar ke Shebarim dan dipukul kalah. Dan tawarlah hati umat itu. Sebelumnya diceritakan bahwa di ayat 5, jelas konsekuensi dari tindakan Akan ini terlihat tidak langsung muncul. Tapi sekarang mengakibatkan 36 orang meninggal, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai mereka. 30 karena kelakuan Akan. Karena satu kesalahan dari Akan ini, 36 orang meninggal. 36 keluarga berkabung. Semua itu karena Akan. Kesalahan satu orang, tetapi menghasilkan begitu banyak kedukaan. Meskipun demikian, si Akan tetap diam. Meskipun di tengah waktu Yosua dan para tua-tua ini sedang berkabung dengan kepala mereka yang penuh abu. Sampai akhir dia tetap diam saja melihat semua itu. Begitu menyedihkan. Kalau saya bisa komen, saudara, terhadap si Akan ini, saya merasa si Akan ini kelihatan brengsek sekali. Di tengah kedukaan yang besar, dia hanya diam dengan harta yang ia pendam, saudara. Dan tidak hanya itu. Karena si Akan, Israel kehilangan nama baik. Allah terutama terkhianati. Dan di tengah semua kekacauan ini tidak sedikit pun dikatakan di sini bahwa Akan menyesal. Si Akan ini tidak dikatakan sedikit pun menyesal. Tidak ada keterangan bahwa dia merasa bersalah. Pada perikop-perikop sebelumnya selalu diceritakan bagaimana bangsa asing saja selalu takut kepada Allah Israel. Meskipun mereka tidak mengenal Allah tersebut, tetapi sekarang si Akan yang adalah saudara sendiri, dia orang dalam, saudara. Dia mengenal Allah. Dia menyembah Allah juga. Tetapi dia tidak lebih takut daripada orang-orang kafir yang melawan Israel. Jadi setelah Yeriko, kota besar itu, mereka kalahkan, sekarang mereka kalah. Setelah mereka mengalahkan kota terbesar, sekarang mereka dikalahkan kota terkecil, saudara. Tidak hanya kehilangan banyak nyawa, mereka juga kehilangan nama baik. Tidak hanya itu, nama Allah pun tercela oleh karenanya. Karena orang-orang Kanaan takut kepada Allah Israel. Bukan hanya kepada bangsa itu, tapi terutama kepada Allah yang mereka sembah. Karena keajaiban-keajaiban yang mereka dengar Allah mereka lakukan. Tapi dengan kekalahan ini, maka rumor akan tersebar. Bangsa Israel akan mulai diremehkan. Lihat respon Yosua. Duka citanya yang besar ia ekspresikan dalam doa. Ia tidak sekedar berdoa, ia berduka, ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Salah satu yang membuat Yosua dikenal sebagai pemimpin hebat adalah karena doa-doanya. Tapi menariknya, saudara, kali ini doa Yosua tidak seperti biasanya. Ia mendoakan seolah-olah dia berdoa karena ia tidak terima atas kekalahan itu. Seperti halnya Ayub, ia mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Hal pertama yang muncul dari mulut Yosua bukanlah hal yang reflektif. Dari hati yang mau mencari kesalahan pada dirinya sendiri. Ini yang muncul pertama kali dari mulut Yosua. Mengapa engkau? Tuhan Allah, mengapa engkau? Bukan apa yang kami lakukan, bukan kenapa kami menerima semua ini, bukan itu, saudara. Yang pertama kali keluar dari mulut Yosua saat ia berdoa, Tuhan Allah, mengapa engkau? Ia menyalahkan Tuhan, ia menuduh Tuhan. Tidak ada kepikiran bahwa bangsa inilah yang salah. Yosua nampaknya kali ini tidak lepas dari kesalahan juga, saudara. Manusia cenderung sekali menyalahkan Tuhan saat problem muncul. Namun meskipun demikian, kita mesti salut kepada Yosua. Karena meskipun ada kecenderungan itu di dalam dirinya, masih ada juga
kesadaran untuk merendahkan diri sebagai manusia yang tidak berdaya. Bergantung pada anugerah dan penyertaan Tuhan. Kasihnya pada Tuhan tetap muncul. Ia tetap mempertimbangkan nama Tuhan. Terlepas dari nyawa-nyawa yang hilang, terlepas dari kekalahan dan ego mereka yang jatuh, Yosua masih mengkhawatirkan nama baik Tuhan. Yosua mungkin merasa bersalah pula atas apa yang dipikirkan bangsa lain terhadap Allah mereka. Allah menunjukkan dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan Yosua dan bangsa Israel, serta menunjukkan instruksinya apa yang mereka bisa lakukan untuk menanggulangi, mengobati kesalahan mereka ini, memperbaiki kesalahan mereka ini. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Respon Allah yang seperti ini bukan karena Allah tidak tahu kenapa Yosua sujud, tapi karena Allah sedang mempertanyakan apakah Yosua tahu kenapa ia sujud. Konyol sekali. Di sini dituliskan mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan, mereka mencurinya, kedua mereka mencurinya, ketiga mereka menyembunyikannya. Mereka tidak hanya mencuri, tapi mereka juga berbohong di hadapan Allah. Tentunya Allah bisa saja memperingatkan Israel untuk tidak langsung berperang ke Ai, untuk menuntaskan permasalahan ini terlebih dahulu. Itu sebabnya pencegahan lebih baik daripada penanggulangan, saudara. Anda lebih pilih mana? Mencegah sakit atau mengobati sakit? Di sini kita sebagai orang Kristen pun seharusnya lebih giat bukan untuk mencari cara untuk mengatasi sifat dosa kita, tetapi lebih fokus untuk menyusun strategi untuk mencegah agar dosa itu terjadi lagi di masa mendatang. Anda pilih mana? Mencegah untuk kena kanker atau mengobati kanker? Jelas mencegah untuk kena kanker, kan? Allah tidak punya tanggung jawab jelas untuk mengingatkan Israel. Israel sendiri yang harus bertanggung jawab menjaga komunikasi dengan Allah. Ironisnya, saat Yosua menyalahkan Allah, ia sendiri tidak pernah melibatkan Allah dalam perencanaan pertempuran di kota Ai. Hanya karena ia terlibat sekali dalam perencanaan sebelumnya, bukan berarti kita harus berhenti. Ingat, doa bukan hanya tempat untuk kita meminta penyertaan Tuhan. Doa adalah tempat untuk kita membangun relasi dengan Tuhan, menjadi tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan, tempat kita untuk membuka diri, mengundang Tuhan untuk terlibat dalam hidup kita, agar kiranya hidup kita tetap di dalam Dia. Kita harus terus mengutamakan doa. Allah selalu mengutamakan relasi dan komunikasi. Itu adalah tanggung jawab umat Allah untuk membuka komunikasi. Lucu saudara-saudara jika melihat bahwa si Akan sendiri yang mencuri, tapi seluruh umat Allah dibilang berdosa. Alkitab berkali-kali mengajarkan untuk tidak meremehkan kesalahan-kesalahan kecil yang dampaknya itu besar. Seperti halnya Adam, yang hanya karena satu kesalahan saja, dia menyebabkan seluruh ciptaan Allah jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana dengan Daud?
Demikian pula Yunus. Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Allah tidak akan menyertai kita jika kita tidak menyingkirkan terlebih dahulu dosa-dosa dalam hidup kita, saudara. Itu sudah pasti. Seperti halnya Petrus dalam perjanjian baru, setelah menyangkal Kristus, kembali dipanggil dan kembali dipulihkan. Allah tidak mengizinkan kegagalan yang sebelumnya terjadi menjadi alasan untuk dia berhenti melayani Tuhan. Allah sedang memberikan kesempatan kedua. Kemudian dalam ayat 14, petunjuk khusus yang detail diberikan untuk menebus dosa. Aku mengingininya, maka aku ambil. Lihat kata mengingininya. Sebelum mengambil barang-barang itu, ia melihatnya terlebih dahulu. Ia melihatnya, lalu mengingininya. Setelah mengingini, ia mengambil benda itu atau mengambil tindakan. Sama dengan dosa Hawa, yang setelah melihat buah yang dilarang Tuhan itu, mengingininya. Sama dengan Daud, yang setelah melihat Bersyeba yang mandi, juga mengingininya. Dosa sama seperti kanker, saudara. Tidak akan langsung membunuh. Ia akan berkembang, menyiksa korbannya sedikit demi sedikit. Dari stadium 1, stadium 2, sampai stadium terakhir, sampai tidak ada yang tersisa lagi. Meskipun normal memang untuk memiliki keinginan, tetapi akan berbahaya jika keinginan kita sudah di luar hukum kewajaran, saudara. Jikalau keinginan Anda tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka hati-hatilah. Jikalau Anda ingin makan di restoran mewah, jikalau Anda ingin makan pizza, tapi dompet Anda isinya hanya 10.000, Anda harus hati-hati. Hati-hatilah saat keinginan Anda mulai melampaui apa yang wajar, melampaui apa yang baik, melampaui apa yang sepatutnya sebagai pengikut Kristus. Secara psikologi, saudara, manusia selalu memiliki tendensi untuk mencari kebahagiaan, happiness. Namun sayang sekali seringkali usaha tersebut disertai dengan mencari kepuasan yang di luar Allah. Allah mencukupkan kita dengan anugerahnya, maka kita cukup. Marilah kita mencukupkan diri. Orang-orang yang merasa tidak cukup atas anugerah Allah, tidak pernah merasa puas akan Allah, dan karenanya tidak pernah beriman terhadap Allah. Sama halnya seperti Akhar. Meskipun pengakuan akan dapat dianggap baik, tetapi sudah terlambat. Tidak terlihat bahwa pengakuan si akan merupakan hasil pertobatan maupun rasa bersalah. Tanpa perubahan pikiran, pengakuan akan adalah sia-sia. Ironis, saudara. Apa yang si akan ambil ini tidak seberapa dari apa yang Allah janjikan. Bahkan jikalau seandainya si akan ini sabar, pastilah ia akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang dia inginkan. Kita bisa melihat juga kesamaan si akan
dengan Esau yang menukar hak kesulungannya demi semangkuk makanan, bahwa seandainya ia lebih sabar sedikit saja, ia pasti akan mendapat lebih dari itu. Saudara, marilah kita berhati-hati, karena 30 menit dari sekarang bisa saja menentukan 30 tahun ke depan. Akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Hanya satu pertempuran lagi dia bisa mendapatkan apa yang ia mau. Tapi karena tidak sabar saja, karena ketamakannya, ia sekarang bernasib seperti orang Yeriko. Bagaimana kita? Apakah kita sudah cukup peka, sadar bahwa waktu-waktu ini menentukan masa depan kita? 30 tahun ke depan mungkin ditentukan oleh 30 menit, bahkan 30 detik ke depan ini. Lembah Akor di sini adalah sebuah permainan kata. Akor seperti akan berasal dari kata akar yang artinya mencelakai, artinya trouble, artinya permasalahan, problema. Meskipun perikop ini diakhiri oleh kemalangan si Akan, tetapi lembah Akor sebetulnya juga menjadi suatu tempat di mana Allah menempatkan janji pengharapan bagi umatnya Israel dan juga bagi kita. Terdapat harapan baru bahwa kegagalan Israel tidak akan tetap menjadi kegagalan yang berkelanjutan, tetapi Allah sendiri memberikan kesempatan kedua sekarang bagi Israel. Skenario terburuk adalah saat janji Allah ditunda 40 tahun lagi, saudara. Tapi tidak di sini. Allah mengizinkan bangsa Israel untuk bangkit kembali dari keterpurukannya dan kembali menaklukkan Kanaan. Menarik jika kita lihat bahwa Alkitab menyebut lembah Akor dalam Yesaya 65 ayat 10 juga. Bahwa di sini penulis berbicara tentang masa depan yang cerah dan penuh pengharapan yang dijanjikan Allah di tengah penghakiman yang dihadapi Israel. Lembah Akor akan menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Allah berjanji di tengah waktu penghakiman pun ia akan mengubah tempat yang dahulunya adalah tempat penderitaan dan kekalahan menjadi tempat sukacita dan kemenangan. Dari semua ini, saudara, kita dapat menyimpulkan dua hal penting. Yang pertama adalah ketaatan adalah hal yang penting, bahwa ketidaktaatan membangkitkan murka Allah. Ketaatan orang percaya menjamin keselamatan seluruh bangsa. Lalu kedua, pertobatan. Dan di mana ada pertobatan, orang kembali kepada Allah. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami dapat menerima pengharapan. Kami dapat menerima janji-Mu bahwa terlepas dari segala kegagalan kami, Engkau memberikan kami permulaan yang baru. Dan sekarang adalah tanggung jawab kami untuk menjaga dan merawat, mencukupkan diri dengan anugerah dan kasih karunia yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau persatukan sebagai keluarga yang utuh. Dan kami kiranya ingin belajar dari kesalahan yang dilakukan Akan, agar kiranya kami tidak lagi mencari kebahagiaan di hal-hal yang sementara, Tuhan. Buatlah kami lebih peka akan suara-Mu, Tuhan. Ubahkanlah hati kami, Tuhan, agar kiranya kami menjadi umat yang dapat sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan. Belajar untuk taat setiap waktu. Dengan ini kami serahkan aktivitas kami setelah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan segala berkat yang Kau telah curahkan melalui
melalui segala pelayanan gereja Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.